Perkenalkan, saya Eka Faradila selaku Master of Ceremony pada acara yang luar biasa, yaitu pengabdian masyarakat wilayah binaan Pascasarjana mengenai literasi keuangan dan perencanaan keuangan rumah tangga. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan doa, sambutan oleh Profesor Dr. Dedi Purwana, ISM BUS, sambutan oleh Bapak Daden Supriyatno, SST, penyampaian materi oleh Ibu Dwi Kismayati Respati, SPD MAK, mengenai perencanaan keuangan rumah tangga dan individu. Penyampaian materi oleh Bapak Noval Ihsan SE, mengenai sosialisasi aplikasi perencanaan keuangan digital, yaitu aturduit.id. Dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan penutup. Demikian susunan acara pada seminar hari ini. Hadirin sekalian, marilah kita masuk dalam acara selanjutnya, yaitu pembukaan. Hadirin yang saya hormati, untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara nanti. Baik, hadirin sekalian, acara ini dimaksudkan untuk meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat, khususnya guru dan staf, agar dapat merencanakan perencanaan keuangan rumah tangga dengan lebih baik. Selain itu, dalam kesempatan ini, kita juga akan mensosialisasikan aplikasi perencanaan keuangan, yaitu aturduit.id, yang merupakan hasil penelitian dari Prof. Dedi beserta tim. Baik, hadirin sekalian, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk mengambil posisi duduk dengan sikap sempurna. Kepada operator, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada operator. Kita akan memasuki agenda selanjutnya, yaitu sambutan oleh Profesor Dr. Dedi Purwana, ISM BUS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta. Kepada Prof. Dedi Purwana, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Karangtengah Cianjur, Bapak Daden Supriyatno, SST,
Ibu Neni Rahayu SSI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Bapak Samsul SPI MSI, Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Ibu Siti Hasanah SPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Heri Murtiatno SS, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri, dan teman-teman dosen yang dipimpin oleh Ibu Dr. Umi Widyastuti, juga tim narasumber yang akan nanti menyampaikan materi terkait dengan kegiatan KKN kali ini. Dan tentunya hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang atasnya kita bisa melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat dari Pasar Sarjana Universitas Negeri Jakarta di wilayah Desa Binaan di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Salawat dan salam berserah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, insya Allah termasuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pengabdian masyarakat Pasar Sarjana UINJ tahun 2003 ini sudah mulai sejak awal Juni yang lalu, gitu ya, di beberapa tempat wilayah Kabupaten Cianjur dengan berbagai aktivitas. Kenapa Kabupaten Cianjur ini menjadi sasaran atau target wilayah binaan kami? Karena memang kami menginginkan bahwa sebagai sebuah perguruan tinggi, tentunya kita tidak ingin seperti Menara Gading yang asik dengan dunianya sendiri, tapi lupa akan kebutuhan aktual yang terjadi di masyarakat sekitar. Mungkin pertanyaannya adalah, oh jauh sekali ya wilayah desa binaannya Pasar Sarjana gitu. So, kalau wilayah desa binaannya di Jakarta, ini repot. Karena mungkin sudah tidak ada lagi desa di Jakarta. Dasar, jauh lagi wilayah yang kita jangkau. Nah, kali ini kegiatan yang disampaikan oleh teman-teman adalah pelatihan literasi keuangan dan perencanaan keuangan untuk guru dan staf administrasi sekolah menengah kejuruan Karangtengah. Bapak Ibu sekalian, tema ini menjadi penting karena kami melakukan penelitian tahun lalu dan tahun ini juga akan penelitian lanjutan memperlihatkan atau membuktikan bahwa tingkat literasi atau pemahaman tentang pengelolaan keuangan itu secara statistik di tanah air ini masih rendah, terkait dengan seringkali kalau dalam ilmu ekonomi itu kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Nah, ketidakpahaman membedakan mana yang merupakan kebutuhan, mana yang merupakan keinginan, ini seringkali berdampak pada sulitnya kita mengatur keuangan. Apalagi misalkan kalau gaya hidup kita itu terlanjur terpaku atau termotivasi membeli produk itu karena ya tadi, karena keinginan. Tetangga beli ini, saya ingin hidup seperti ini, ya, yang sama. Tetangga beli produk X, kita juga ingin beli produk. Padahal sebetulnya produk X itu tidak dibutuhkan. Sekarang ini lagi berkembang konsep frugal living, ya, di mana anak-anak muda gitu sudah mulai hidupnya itu tidak lagi mengejar pengeluaran itu, keuangan tidak lagi mengejar sebatas memenuhi kebutuhan gaya hidup. Ini mulai menurunkan gaya hidup, tapi untuk kemerdekaan finansial di masa yang akan datang.
Apa yang dimaksud kemerdekaan finansial atau financial freedom di masa yang akan datang, di mana kita hidup itu tidak lagi dikejar-kejar debt collector gitu, ya. Tidak punya hutang gitu. Itu yang apa ya? Itu yang dimaksud dengan kemerdekaan finansial. Nah, ini menjadi penting. Nah, sayangnya memang di kurikulum kita tidak memasukkan finansial literasi itu secara terstruktur. Padahal sebetulnya finansial literasi itu semestinya diajarkan sejak anak usia dini. Tapi banyak tantangan yang kita hadapi. Misalkan ketika kita ingin mengajarkan anak kita terkait dengan finansial literasi, seringkali budaya orang Indonesia itu menjadi hambatan. Karena waktu saya kecil itu selalu dipesankan jangan bicara uang misalkan ketika kita sedang duduk di meja makan, atau jangan ajari anak tentang uang. Nah, hal-hal yang seperti ini seringkali menghambat tingkat literasi keuangan dari anak didik kita. Nah, oleh karena itu saya berharap pelatihan kali ini bermanfaat untuk teman-teman yang hadir, sekaligus juga nanti kami ingin mendapatkan masukan kira-kira dari pelatihan ini apa hal yang kurang dan yang harus kita perbaiki. Karena ini terkait tadi saya sampaikan bagian dari penelitian yang dilakukan oleh teman-teman dosen di Fakultas Ekonomi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan izin Bapak Ibu sekalian, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan pelatihan finansial literasi bagi guru dan staf administrasi SMK Karangtengah secara resmi. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Dedi Purwana atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki acara selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Daden Supriyatno, SST, selaku Kepala Sekolah SMKN Karangtengah Cianjur. Kepada Bapak Daden Supriyatno, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, Bapak Profesor Dr. Dedi Purnama, IS MPAS. Yang saya hormati pembicara atau narasumber Ibu Dwi Kusmiyanti, Respati SPD MA. Yang saya hormati seluruh teman-teman dari SMK Negeri 1 Karangtengah yang ada di ruangan interaktif, media interaktif, dan di ruangannya masing-masing, dan seluruh sivitas akademika SMA, seluruh akademika Universitas Jakarta yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, wa syukurillah, kami seluruh sivitas SMK Negeri Karangtengah merasa bangga terpilih menjadi tempat pelaksanaan pengabdian masyarakat Universitas Jakarta. Sebelumnya, atas nama sivitas saya mengucapkan terima kasih Profesor Pak Prof. Dedi ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kebetulan di sekolah kami ini hari ini ada 2 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama adalah kegiatan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Dan yang kedua adalah acara kehormatan ya dari UNJ menjadi tempat pengabdian masyarakat Universitas di Jakarta.
Jadi maaf, sebetulnya saya perintahkan seluruh guru ya untuk mengikuti. Jadi ada yang bersama teman-teman di sini, maksudnya di ruangan ini, Prof ya. Di ruangan ini kebetulan mungkin kurang lebih ada 30 orang dan sebagian mandiri di wilayah kerjanya masing-masing, begitu Prof ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa ditingkatkan ke dalam bentuk kerjasama lain di masa yang akan datang. Begitu saja sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Daden Supriyatno atas sambutan yang telah diberikan. Kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu inti acara berupa pemaparan materi yang akan dimoderatori oleh Ibu Titis Fatarina Mahfiroh, MSM. Hadirin sekalian, Ibu Titis Fatarina merupakan dosen tetap program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Beliau memiliki latar belakang S2 Ilmu Manajemen Konsentrasi Keuangan dari Universitas Indonesia. Beliau juga memiliki pengalaman menulis artikel yang dipublikasikan pada beberapa jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional, serta aktif memoderatori pertemuan ilmiah baik nasional maupun internasional. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Titis Fatarina kami persilahkan. Oke, tes. Baik, terima kasih MC. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Oke, baik. Yang saya hormati Direktur Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Dedi Purwana Embus. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri Karangtengah Cianjur, Bapak Dadan Supriyatno SST beserta jajarannya. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Ibu Dwi Kismayanti Respati SPD MAK dan juga Bapak Naufal Ihsan SM. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SMKN Karangtengah Cianjur selaku peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat wilayah binaan Pascasarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya Bapak dan Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan kasih sayangnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam acara pengabdian kepada masyarakat wilayah binaan Pascasarjana dengan tema Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan Rumah Tangga bagi guru dan juga staf sekolah menengah. Sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Titis Fatarina Mahfiroh ya. Saya adalah salah satu dosen di program studi S1 Manajemen FEUNJ dan hari ini saya akan memoderatori acara pada hari ini. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wilayah binaan Pascasarjana ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terkait perencanaan keuangan rumah tangga dan juga individu, serta untuk pengenalan tentang teknologi keuangan dan juga penerapannya melalui sosialisasi aplikasi aturduit.id sebagai bentuk perencanaan keuangan yang berbasis web untuk atau kepada para guru dan juga staf di SMK Negeri Karangtengah Cianjur. Dan saat ini juga sudah hadir ya di tengah-tengah kita dua orang narasumber kita yang luar biasa yang sudah meluangkan waktu ya di antara kesibukannya, yaitu Ibu Dwi Kismayanti Respati dan juga Bapak Naufal Ihsan. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pemaparan hari ini akan dilakukan secara panel. Jadi nanti pembicara pertama akan memaparkan materi pengantar yaitu mengenai perencanaan keuangan rumah tangga dan individu yang akan dibawakan oleh Ibu Dwi Kismayanti selama 30 menit, lalu dilanjutkan dengan pemaparan atau sosialisasi terkait aplikasi aturduit.id yang akan dibawakan oleh Bapak Naufal Ihsan selama 45 menit ya. Baru setelah itu akan diikuti dengan sesi tanya jawab kurang lebih sekitar 30 menit. Baik Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi saya akan mengundang pembicara pertama kita yaitu Ibu Dwi Kismayanti Respati SPD MAK. Bu Dwi Kis, monitor apakah sudah bergabung bersama kami? Siap Bu Titi. Oke, baik. Ibu Dwi Kis, gimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Gimana Bu baik ya Bu Titi? ya. Sehat?
Alhamdulillah sehat. Baik Bapak dan Ibu, sebelum pemaparan materi tentunya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya narasumber kita pada hari ini. Mohon untuk operator bisa dibantu untuk menayangkan CV dari Ibu Dwi Kismayanti Respati. Baik. Ibu Dwi Kismayanti Respati, SPD MAK. Beliau adalah seorang dosen ya di bidang akuntansi dan juga bidang pendidikan serta merupakan akuntan independen. Latar belakang pendidikan beliau adalah sarjana pendidikan akuntansi dari Universitas Negeri Jakarta dan juga beliau menyelesaikan magisternya pada program magister akuntansi dari Universitas Pancasila. Pengalaman praktisi beliau adalah sebagai junior manager akuntansi dan juga pajak di perusahaan multinasional dari tahun 2014 hingga 2020, serta menjadi auditor SPI di Universitas Negeri Jakarta sejak tahun 2022 hingga saat ini, dan juga menjadi konsultan independen di bidang akuntansi dan pajak sejak tahun 2021 hingga sekarang. Selain itu, Ibu Dwi Kismayanti juga aktif menulis artikel ilmiah yang juga dipublikasikan di berbagai jurnal internasional dan juga beliau juga aktif menulis beberapa buku di bidang riset ilmiah. Luar biasa ya pengalaman serta latar belakang dari Ibu Dwi Kismayanti. Baik Bapak Ibu, langsung saja saya undang Ibu Dwi Kismayanti untuk menyampaikan materi hari ini. Sudah siap ya Ibu Dwi Kis? Insya Allah siap Bu Titis, terima kasih. Baik, waktu pemaparan 30 menit, silakan untuk Bu Dwi Kis memaparkan materi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Titis perkenalannya di awal ya. Bapak Ibu yang saya hormati Profesor Dedi, Direktur Pasca Sarjana Karangtengah Bapak Dadan. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Untuk saya sharing ya, lebih kepada sharing sebenarnya karena saya yakin Bapak ini yang udah lebih senior dan lebih banyak pengalaman. Kebetulan saya juga lulusan SMK nih Bapak Ibu, SMK Akuntansi di Bekasi gitu. Jadi Bapak Ibu sudah seperti guru saya ya gitu. Jadi saya saja mengenai di rumah tangga. Nah, Bapak Ibu. Baik. Saya izin share. Ya. Bapak Ibu, jadi yang akan saya share hari ini adalah tentang bagaimana perencanaan keuangan yang pada keluarga itu berperan perekonomian suatu negara gitu. Nah, nanti ini juga akan berhubungan dengan aplikasi yang dibuat membantu perencanaan keuangan pada individu, baik individu ataupun kepada keluarga sebagai rumah tangga. Nah, sudah saya lanjut saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, pemerintah itu sedang menggalakkan yang namanya perencanaan keuangan pada rumah tangga itu melalui OJK. Kalau kita lihat di OJK itu punya satu program namanya adalah Sikapi Uangmu. Sikapi Uangmu ini adalah sosialisasi mengenai bagaimana keluarga itu fondasi utama unit ekonomi terkecil yang mendukung atau berkontribusi besar bagi perekonomian suatu negara gitu. Jadi pemerintah nih melalui OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ini mensosialisasikan beberapa program agar keluarga atau unit ekonomi rumah tangga itu bisa mengatur perencanaan keuangannya dengan baik gitu. Karena apa Bapak Ibu? Nah, jadi gini, perencanaan keuangan itu diperlukan karena perencanaan keuangan membantu seseorang dalam mencapai tujuan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kita pasti sebagai apalagi yang sudah berkeluarga ya, baik yang individu maupun keluarga itu biasanya pasti punya keinginan atau cita-cita. Nah, biasanya kalau yang sudah berkeluarga nih, pas tujuannya adalah anak bisa yang bagus, yang baik. Nah, terus juga selain itu untuk diri sendiri nih biasanya nih targetnya nih ingin diinginkan orang tuh
ingin berangkat ke tanah suci, baik untuk haji ataupun umroh. Terus kemudian misalnya ingin membeli rumah dan lain-lain, itu kan banyak ya Bapak Ibu. Tujuannya itu adalah tujuan hidup kemudian kita capai tujuan-tujuan itu gitu. Rencanakan itu kan karena memang dari perencanaan-perencanaan itu kita memiliki misalnya contoh saya, anak saya tahun ini nih Bapak Ibu, tahun ini anak saya itu 2 orang, 1 masuk SD, 1 masuk TK. Ya, jadi dari tahun lalu saya sudah merencanakan keuangan saya, bagaimana caranya ketika tahun ini 2023 mereka harus masuk SD, harus masuk TK, itu uangnya atau dana pendidikannya sudah ada. Berarti kita harus rencanakan, bahkan rencanakannya bisa 2 tahun lalu atau paling singkat sebenarnya 1 tahun sebelumnya. Nah, ketika direncanakan, lalu nanti hasilnya tiba, kita membutuhkan, itu sudah ada dan sudah kita tercapai gitu. 1, oh tujuan saya menyekolahkan anak saya TK dan SD tercapai nih, mencukupi. Ada lagi misalnya yang tadi, saya bilang saya ingin tahun depan itu berangkat umroh bersama keluarga. Itu kan tujuan hidup kita. Kemudian kita bekerja dan kita mengumpulkan pendapatan. Dari pendapatan itu kita rencanakan. Apa namanya, pos-posin nih, sekian sekian sekian. Jadi kita nanti tahun depan Allah bisa terwujud nih rencana kita misalnya untuk umroh bersama keluarga. Jadi memang perencanaan keuangan itu sangat membantu ketika Bapak Ibu memiliki capai gitu ya. Nah, kalau kita lihat di apa namanya, ini saya ambil gambar ini dari situs apa webnya OJK ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini adalah siklus keuangan namanya gitu, siklus keuangan. Dimulai dari ini ada bawah sini adalah usia, kemudian ini adalah diharapkan. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin kita memasuki usia yang matang, yang kita harapkan semakin tinggi. Tetapi ketika kita memasuki masa-masa tua awal, itu kita penghasilan yang kita harapkan itu makin lama makin menurun gitu. Nah, kenapa? Karena ketika kita pada dengan 50 tahun itu yang produktif. Jadi kita selalu ingin dapat penghasilan yang lebih dan lebih gitu. Tujuannya kan banyak, bisa macam-macam Bapak Ibu. Bisa nanti untuk masa tuanya agar lebih nyaman, kita punya tabungan dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat di sini nih Bapak Ibu nih tahap nih, ada yang pertama tahap kekayaan. Di usia 20 sampai 40 itu harus kita kerja. Mungkin masih ada yang single di usia 20-an masih masa lajang, itu masih penghasilannya masih kita bikin bisa berupa tabungan dan deposito. Nah, kemudian masuk pembentukan masa keluarga nih, masa pembentukan keluarga nih. Nah, kita masih mengumpulkan kekayaan juga, tapi kita juga berusaha untuk melipat gandakan kekayaan, gitu. Melipat gandakan kekayaannya gimana nih Bapak Ibu nih? Ya, melipat gandakan kekayaannya pakai cara ya Bapak Ibu. Asal jangan ke Mbah Slamet ya Bapak Ibu ya. Yang berapa belakang lalu ada kasus tuh tentang lipat gandakan kekayaan atau menggandakan uang tapi dengan cara yang salah ya, cara yang apa namanya, ilegal gitu ya, nggak boleh ya itu kalau ke Mbah Slamet ya. Tapi lewat apa nih Bapak Ibu? Nah, lipat gandakannya bisa lewat investasi gitu. Bisa juga misalnya kita ke apa namanya, tabungan juga bisa gitu. Tapi sebenarnya kalau ingin lebih banyak return-nya itu bisa investasi. Investasi macam-macam kan ya Bapak Ibu, yang Bang sebenarnya pasti nih Bapak Ibu punya lah ya di rumah yang namanya emas. Nah, emas adalah investasi yang paling mudah. Jadi ketika kita punya penghasilan kita belikan emas gitu. Itu kan salah satu investasi juga nih Bapak Ibu gitu. Kemudian nah yang lagi apa namanya, ngetren sekarang nih apalagi di kalangan anak muda itu adalah investasi yang saham gitu. Apalagi sekarang aplikasi investasi saham itu juga mudah diakses, nggak apa, apa ya
Jadi tinggal pakai handphone pun sudah bisa kita memonitor bagaimana investasi gitu. Beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang aplikasi sudah banyak. Nah, itu bisa melipat gandakan kekayaan kita melalui investasi. Nah, masuk nih masa-masa tua awal nih ketika usia-usia 50-an ke atas. Kemudian masuk ke masa pensiun. Apalagi kalau sebagai PNS ya Bapak Ibu ya, itu kan masuk masa pensiun 58 tahun. Nah, itu kan biasanya adalah kita kalau PNS mungkin akan mendapatkan pendapatan dari uang pensiun gitu. Tapi kalau yang non bisa banyak alternatifnya. Bisa dari tabungan pensiun juga yang sekarang banyak dijalani oleh beberapa program-program bank konvensional maupun bank syariah. Kemudian juga bisa ada yang dari investasi. Nah, yang tadi saya itu banyak, ada yang investasi saham, investasi emas. Nah, ada juga yang paling klasik biasanya nih Bapak Ibu ya, ini rumah kontrakan gitu. Biasanya rumah-rumah kontrakan itu kan enak gampang gitu kan, nanti masa tua tinggal, nerima kita juga bisa dapat dari, uang kontrakan. Nah itu. Jadi itu adalah perencanaan Ibu. Jadi yang dari awal kita bekerja, kemudian kita berkeluarga sampai masa tua awal dan masa pensiun, itu kita sudah punya perencanaan keuangan yang matang, yang kita mulai dari sekarang gitu. Nah, jangan pernah merasa terlambat menggunakan keuangan, apalagi untuk di masa pensiun nanti ada kesempatan gitu. Nah, walaupun misalnya banyak yang merasa gini Bapak Ibu, jadi ada banyak mengatakan bahwa orang itu sudah pesimis duluan sebelum merencanakan keuangan karena merasa penghasilannya, tidak akan cukup nih kalau misalnya dibagi-bagi untuk ini. Tapi gini Bapak Ibu, kalau belum kita mulai, kita kan belum tahu. Jadi jangan hanya pesimis misalnya untuk para pekerja yang misalnya nih ngerasa gajinya di bawah UMR, tapi mereka berkeluarga, itu bagaimana nanti perencanaan keuangan pelan-pelan nih Bapak Ibu. Kita akan coba ya Bapak Ibu, nah mari perencanaan keuangan keluarga. Jadi, ayo kita mulai dulu, baru nanti berapa besar sih keberhasilannya kita melakukan perencanaan keuangan. Oke, dari yang pertama nih Bapak Ibu, mencatat semua pemasukan. Yang pertama adalah mencatat penghasilan suami dan istri kalau suami dan istrinya sama-sama bekerja, ya. Kalau sama-sama bekerja itu semua penghasilan harus dicatat bersama-sama gitu. Biasanya yang rajin melakukan pembukuan kan istri ya Bapak Ibu. Istri akan mencatat penghasilan dari suami berapa, penghasilan dari istri berapa. Nah, kemudian jangan lupa yang dicatat apa, penghasilan utama dan penghasilan tambahan. Nah, biasanya nih Bapak Ibu misalnya PNS ya Bapak Ibu, biasanya PNS itu kan suka ada yang namanya uang dapat honor perjalanan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan ini juga harus dicatat gitu. Terus kemudian penghasilan utama dari gaji utama, kemudian penghasilan tambahannya berapa, dari suami berapa, itu harus dicatat. Nah, kenapa? Karena kita kan gitu. Kalau mau tujuan hidup kita tercapai, perencanaan keuangan yang berjalan baik ya harus transparan. Suami dan istri harus transparan gitu. Walaupun misalnya gini, kalaupun misalnya istrinya adalah bukan pekerja kemudian menjalankan usaha, kan banyak ya Bapak Ibu ya, ibu rumah tangga yang misalnya bikin kue untuk kemudian dijual, ada pesanan kue, atau misalnya istrinya pandai menjahit, ada pesanan jahitan. Nah, itu kan juga penghasilan dari walaupun misalnya dianggap itu adalah penghasilan harus dicatat secara transparan. Gitu. Nah, langkah adalah membuat anggaran pengeluaran bulanan. Anggaran pengeluaran bulanan itu ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya tambahan. Yang rutin sudah pasti, makan, pengeluaran namanya transport. Itu kalau pengeluaran tambahan misalnya, kalau misalnya nih biasanya nih ya Bapak Ibu banyak nih kondangan tuh Bapak Ibu. Banyak ya Bapak Ibu ya tuh, itu namanya pengeluaran tambahan, itu juga harus dibikin anggarannya. Ya, tambahan untuk jalan-jalan, misalnya jalan-jalan yang deket
apa namanya, tidak mengeluarkan biaya mahal misalnya yang cuman ke mall, tapi kan kalau ke mall tetap harus ada pengeluaran untuk jajan, pengeluaran tambahan. Nah, itu harus dimonitor arus keuangan kita. Apa yang kita keluarkan itu harus kita tetap monitor. Makanya ada anggaran untuk belanja makan sebulan sekian. Nah, misalnya sebulan yaitu adalah untuk memonitor arus keuangan kita gitu. Misalnya setelah seminggu udah terpakai berapa nih dari 2 juta ini. Nah, itu adalah monitor arus keuangan kita. Nah, yang kemudian adalah anggaran ini juga berfungsi untuk mengendali agar tidak boros. Ketika misalnya anggaran makan misalnya 2 juta sebulan. 1 minggu 500.000. Kita lihat nih 500.000 1 minggu ini ngepas 500 apa lewat atau bahkan di bawah 500. Nah, itu kan kita bisa kendalikan, oh kalau misalnya lebih dari 500.000 Mbak Dut nih itu karena memang ini anggarannya sekian. Dan yang terakhir adalah anggaran itu nanti bisa kita klasifikasikan sebagai anggaran primer, sekunder, dan tersier kebutuhannya. Itu anggaran primer udah pasti untuk makan, transportasi. Sekunder itu biasanya untuk membeli apa ya, alat elektronik atau misalnya untuk kebutuhan-kebutuhan tersier juga. Tersier itu yang sifatnya barang mewah. Oke, kemudian yang ketiga, setelah kita mencatat pengeluaran kita, membuat anggaran, lalu kita prioritaskan kebutuhannya. Bapak Ibu harus punya apa namanya, kelompok mana yang kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Memang kebutuhan tersier ini beda-beda setiap orang. Ada yang menurut mereka itu tersier, ada yang menurut mereka adalah sekunder, misalnya alat elektronik. Sekarang kayaknya alat elektronik itu contoh misalnya telepon genggam atau handphone. Handphone itu udah bukan tersier lagi ya Bapak Ibu, kalau mungkin iya udah masuk kepada kebutuhan. Ada yang bahkan masuk kebutuhan primer bahkan ya, udah bukan kebutuhan sekunder lagi. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silahkan kelompokkan sendiri kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan apa namanya, hari-hari. Oh ternyata kuota handphone itu masuk kebutuhan primer, ya masukkan kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer nanti di-list sama Bapak Ibu apa saja, kebutuhan sekunder itu apa saja, kebutuhan tersiernya apa saja. Jadi nanti itu adalah prioritas yang menjadi prioritas Bapak Ibu untuk mengeluarkan uang gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, mencatat pengeluaran dengan rinci. Nah, Bapak Ibu biasanya ini yang rajin melakukannya ya itu adalah istri ya Bapak Ibu ya, walaupun bapak-bapak juga ada, saya yakin ada yang mencatatnya juga, tapi mungkin lebih banyak istri. Nah, ada yang mencatatnya manual Bapak Ibu. Mencatat pengeluaran bisa dengan secara manual, yaitu adalah tulis tangan di buku. Nah, bukunya itu biasanya udah terpisah, ada satu buku khusus, itu adalah buku pembukuan apa namanya, bulanan misalnya. Dicatat secara manual. Nah, atau bisa yang lebih digitalisasi dikit adalah pakai Excel. Pakai Excel gitu. Jadi pakai Microsoft Excel di komputer, kita bikin rinci. Pengeluaran pencatatan itu bisa secara kan atau misalnya 2 hari nggak sempet, minggu sekali gitu. Tapi intinya adalah tetap harus dicatat pengeluarannya. Lebih bagus lagi kalau mencatatnya secara harian, walaupun misalnya Bapak Ibu nggak sempat mungkin bisa dilakukan 2 atau 3 hari sekali. Bisa dengan manual atau bisa dengan Excel, atau yang lebih canggih lagi adalah pakai aplikasi keuangan. Nah, aplikasi keuangan ini biasanya bisa dengan mudah diinstal di smartphone atau misalnya di komputer gitu. Aplikasi keuangan, nah salah satunya adalah aplikasi keuangan aturduit.id nih Bapak Ibu. Jadi aturduit.id ini adalah hasil penelitian pengembangan yang dipimpin oleh Profesor Dedi bersama tim dosen UFUNJ yang tujuannya adalah untuk mempermudah Bapak Ibu melakukan perencanaan keuangan. Baik tadi mulai dari langkah pertama mencatat pengeluaran, membuat anggaran, kemudian mencatat pengeluaran dengan
juga bisa mencatat untuk investasi. Kita bisa nanti bisa melihat investasi yang kita bisa lakukan itu apa gitu lewat aplikasi aturduit.id. Nanti cara penggunaannya akan dipandu oleh Mas Noval setelah ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi ini adalah cara-cara untuk mencatat pengeluarannya dengan rinci. Nah, Bapak Ibu bisa dilakukan secara harian maupun mingguan gitu ataupun bulanan. Nah, berikutnya Bapak Ibu langkah yang kelima adalah mempersiapkan dana darurat. Mempersiapkan dana darurat dari presentasinya misalnya Bapak Ibu 5% misalnya untuk dana darurat ini untuk apa sih? Untuk misalnya ada musibah gitu. Atau misalnya nanti kita sakit. Walaupun sekarang ada BPJS, tapi kadang kalau misalnya kita sakit harus misalnya dirawat, itu juga tetap ada pengeluaran ya Bapak Ibu. Jadi kita harus tetap punya dana darurat itu gitu. Untuk musibah misalnya tiba-tiba nanti ada yang butuh bantuan atau lain-lain. Kemudian yang keenam adalah hutang. Nah, ini nih Bapak Ibu yang agak sulit direm adalah sekarang itu banyak sekali program-program dari situs belanja online yang sebenarnya itu adalah hutang. Kayak paylater gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu suka sering belanja ya di Tokopedia, Shopee, itu biasanya promo yang pakai paylater itu jauh lebih besar promonya. Bisa potongan harga, bisa cashback, bisa Nah, itu justru adalah menimbulkan yang namanya hutang, Bapak Ibu harus hati-hati. Ya, boleh kita gunakan, tapi kita juga harus bisa ngerem nih Bapak Ibu. Tinggi sekali gitu, sampai kita kaget, "Hah, sekarang sekian ya?" Gitu, malah jadi kita kesulitan untuk kemudian membayar. Nah, rasio hutang itu yang paling ideal adalah maksimal 25% dari penghasilan kita. Jadi 100 penghasilan kita, kalau kita mau berhutang itu maksimal hanya 25%, itu udah maksimal. Misalnya Bapak Ibu, atau saya misalnya punya KPR. Berarti ketika saya mengajukan KPR, maka cicilannya tidak boleh 25% penghasilan saya, gitu. Itu yang idealnya gitu. Karena apa? Kita harus menjaga rasio hutang kita, gitu. Atau misalnya tinggi-tinggi ya okelah 30%, itu yang paling tinggi, tapi kita usahakan di bawah itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menjaga hutang. Nah, termasuk misalnya ada PayPal, itu kan sebenarnya hutang ya Bapak Ibu, karena kan harus dibayar di akhir bulan. Nah, itu juga harus masuk ke rasio hutang Bapak Ibu, gitu ya. Itu termasuk gitu ke rasio hutangnya. Jadi harus dihitung juga dan lewat gitu, karena kita terlena oleh berbagai macam promo yang ditawarkan. Dan yang ketujuh adalah yang terakhir adalah memisahkan dana tabungan dan investasi. Nah, memisahkan dana tabungan dan investasi itu biasa Bapak Ibu minimal 10% dari penghasilan kita untuk dana tabungan dan investasi. Lebih dari 10% boleh silahkan. Tapi bahkan bisa sampai 20 atau 30% itu boleh ya. Tapi minimal 10% Bapak Ibu dicoba untuk ada yang namanya tabungan gitu. Lebih lebih bagus lagi kalau masuk ke investasi. Tadi saya bilang investasi emas, bisa reksadana, deposito, atau saham, atau lain-lain ya. Kalau ngomongin investasi ini memang agak panjang ya Bapak Ibu, jadi mungkin kita belum fokus ke investasi, tapi minimal Bapak Ibu punya sudah memisahkan dana yang akan digunakan untuk tabungan atau investasi. Ibu yang tadi saya sudah singgung di awal, aturduit.id adalah aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu untuk melakukan perencanaan keuangan yang kita mulai dari diri kita sendiri sebagai individu maupun sebagai kepala rumah tangga atau sebagai ibu rumah tangga gitu. Jadi betapa pemerintah itu sangat sangat peduli dengan perencanaan keuangan pada keluarga karena apa? Karena itu menjadi fondasi keberhasilan perekonomian suatu negara gitu. Makanya melalui OJK itu pemerintah menggalakkan berbagai program agar setiap keluarga, individu maupun rumah tangga itu
ini apa namanya aware terhadap perencanaan keuangan dan menyikapi uangnya dengan bijak. Nah, nanti aturduit.id ini akan diinstal oleh Mas Noval, Bapak Ibu akan boleh install, kemudian nanti boleh bikin account dan lain-lain nanti dipandu oleh Mas Noval. Oke, nah yang terakhir nih Bapak Ibu, yang terakhir adalah menindaklanjut penelitian yang dilakukan oleh dosen dari Fakultas Ekonomi UNJ mengenai menumbuh wirausaha pada siswa sekolah menengah melalui peran personality dan sekolah dan juga orang tua. Nah, di sini peran sebagai sekolah dan sebagai orang tua yang kemudian memberikan pengetahuan keuangan kepada siswa gitu Bapak Ibu. Pengetahuan kepada siswa itu penting gitu. Baik peran dari sebagai keluarga maupun peran dari sekolah. Dengan memberikan pengetahuan kepada siswa, siswa memiliki kemandirian dalam mengelola diri. Ketika siswa merasa memiliki kemandirian, memiliki keinginan untuk mengelola keuangannya sendiri, itu bisa menumbuhkan niat berusaha. Nah, nanti akan tumbuh tuh wirausaha baru yang yang bisa kemudian membangun usaha dan tenaga kerja yang akhirnya membantu perekonomian sekitarnya. Alhamdulillah lagi nanti kalau misalnya semakin banyak membantu perekonomian negara gitu Bapak Ibu. Kita mulai dulu nih dari keluarga, dari sekolah, bagaimana kemudian niat anak ini nanti akan tumbuh dan juga melahirkan wirausaha baru. Kita tentunya pengen ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat sekarang itu kan perusahaan-perusahaan besar itu rata-rata dipimpin oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri, misalnya dari dari Tiongkok, dari Jepang. Nah, sekarang kita harapkan nih semoga dari lokal banyak lahir nih wirausaha lokal yang juga sukses seperti mereka. Nah, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi kuesioner mengenai penelitian ini. Ada di kolom chat ya, itu minta tolong kepada Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner tersebut untuk bisa melengkapi penelitian kami. Nah, nanti insya Allah juga akan ada kuota Bapak Ibu dari hasil penelitian dan juga pengabdian masyarakat ini, kuota untuk Bapak Ibu peserta di sini untuk dana untuk membeli kuota internet yang pada Bapak Ibu gitu, setelah Bapak Ibu mengisi link kuesioner ini, gitu. Ya, link kuesionernya mohon diisi ada di di kolom chat, demikian. Baik, yang bisa saya sampaikan cukup sampai di sini. Hari ini saya kembalikan ke Ibu Titis. Oke, terima kasih Bu Dwikis untuk pemaparannya yang luar biasa ya. Jadi kita mendapatkan wawasan baru nih hari ini yang pastinya bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, membantu untuk melakukan perencanaan keuangannya, untuk memulai melakukan perencanaan keuangan. Ibu Dwikis, saya mohon untuk tetap berada di ruang Zoom ya hingga sesi tanya jawab nanti. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu dengan pembicara kedua. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke sesi pembicara kedua, saya akan perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Naufal Ihsan. Mungkin operator bisa membantu untuk menayangkan juga CV dari Bapak Naufal. Ya, Bapak Naufal Ihsan merupakan seorang web developer ya dan juga IT security, dan beliau merupakan sarjana manajemen dari Universitas Negeri Jakarta. Dan Bapak Naufal telah memiliki berbagai pengalaman dan juga keahlian di bidang IT, diantaranya front-end web development, back-end web development, dan lain-lain. Dan beliau juga pernah menjadi software engineer di Chail Jedang Superfit, dan saat ini menjadi front-end web developer di Pacific Satelit Nusantara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mengundang Bapak Naufal Ihsan untuk melakukan sosialisasi terkait aplikasi aturduit.id. Bapak Naufal, monitor, sudah hadir bersama kami, Pak? Sudah join? Ya, pagi Bu. Baik, gimana Pak Naufal kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Titis, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik.
Gimana Pak, sudah siap untuk memulai sosialisasinya? Siap, insya Allah siap. Baik, ya silakan Pak Noval. Baik, terima kasih Bu Titis, Mahfira, yang terhormat, yang saya hormati Prof. Dedi Purwana, yang saya hormati Pak Dadan Supriyatno, yang saya hormati juga kepada dosen FEUNJ beserta jajaran dan panitia, serta para hadirin. Tadi sudah disampaikan juga penyampaian materi ya yang bagus oleh Ibu Dwi Kismayanti. Izin hari ini saya untuk menyampaikan terkait dengan aplikasi aturduit.id. Jadi aturduit.id ini adalah aplikasi keuangan yang dibuat sesimpel mungkin dari user experience-nya dan lain sebagainya untuk kemudahan Bapak Ibu sekalian untuk mengatur keuangan secara pribadi. Saya izin share screen. Sebelum saya share screen, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar Pak. Oke, Jelas. baik. Terima kasih. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah Pak. Website ya, aturduit.id ya? Iya, betul. Oke, jadi pertama-tama mungkin Bapak Ibu bisa kunjungi aplikasi kita, yaitu aturduit.id. Aturduit.id. Jadi bisa dibuka via browser langsung ya. Saya izin kirimkan di kolom chat Zoom. Jadi bisa dibuka aplikasi kita yaitu aturduit.id. Oke, apa sudah dibuka semua Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada kendala? Monitor untuk para peserta di SMK Karangtengah. Pak Dadan, izin. Sudah dibuka ya untuk apa namanya? Aplikasi kita ada di aturduit.id. Pak Dadan, monitor. Untuk rekan-rekan di SMK Karangtengah, apakah sudah berhasil? Sudah bisa Bu, sudah buka Oke, di sudah bisa Pak. web. Baik, Sudah, baik, terima kasih Pak Dadan. sudah login Ya. juga, sudah username, sudah isi password juga. Oke, Sudah coba login. baik, di sini saya izin pandu register dulu ya Bapak Ibu untuk langkah awal. Jadi bagi yang belum register, di sini ada button register. Bisa langsung diinputkan saja untuk username passwordnya. Di sini ada beberapa poin dan untuk nomor phone number di sini harap yang terhubung dengan WhatsApp ya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu lupa password, itu passwordnya akan dikirimkan via WhatsApp gitu untuk password baru. Jadi untuk forgot password itu nanti ke nomor yang ada di WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Jadi password dan confirm password ini harus sama ya. Jadi ketika sudah diisi semua, kita register. Nah, jadi ketika sudah register, Bapak Ibu bisa langsung masuk ya dengan misalnya password yang sudah disetting sebelumnya. Terlihat pada dashboard kita itu ada pemasukan pengeluaran pada tahun ini dan juga ada saldo account. Selanjutnya ada pengeluaran per kategori pada per bulan ya, dan juga ada pemasukan per kategori per bulan dan juga pada tahun ini. Selanjutnya di kolom
bawahnya lagi itu ada report terkait dengan pemasukan terakhir dan juga pengeluaran terakhir. Dan di fitur paling bawah ini ada kalender ya, ada warna di sini menunjukkan hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa navigasi kalendernya pada bulan-bulan sebelumnya. Dan di sini ada button hari ini itu sebetulnya hanya shortcut ya. Ketika misalnya Bapak Ibu sudah pencet button back terlalu jauh dan ingin langsung balik, itu bisa klik button hari ini. Jadi ada fitur utama yang saya sematkan di sini terkait dengan report ya, pemasukan, pengeluaran, juga pemasukan pengeluaran. Jadi yang sebelah kiri di sini itu ada pemasukan pengeluaran per bulan, artinya amount dari bulan ini, dan juga sebelah kanan ini ada pemasukan dan pengeluaran per hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa memonitoring pemasukan dan juga pengeluaran bulan ini dan juga per hari. Bukan hanya itu, tapi kita juga punya grafik pemasukan versus pengeluaran, income versus expenses, untuk per tahun ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah banyak datanya, nanti akan ada semacam grafik ya, grafik terkait dengan pemasukan dan juga pengeluaran. Seperti, dan juga ada button generate report yang berguna untuk export to PDF gitu. Misalnya barangkali ada keperluan untuk di print out. Oke. Dan sebelah kiri ini ada navigasi ya, dashboard, transaksi, pemasukan, pengeluaran, account, dan juga kategori. Selanjutnya ada pengaturan yang terkait dengan account kita. Di sini saya akan mulai dari menu transaksi yang ada di sebelah kiri. Nah, jadi pada menu transaksi ini ada dua form ya. Yang sebelah kiri ini ada transaksi pemasukan, yang sebelah kanan ini ada transaksi pengeluaran. Jadi sekali lagi kita membuat aplikasi ini semudah mungkin karena ini kemungkinan akan dipakai setiap hari ya. Jadi kalau terlalu banyak fitur dan lain sebagainya, padahal kita hanya ingin memonitoring pengeluaran dan pemasukan kita, itu kan agak complicated ya. Jadi kita membuat seminimalis mungkin, semudah mungkin. Ketika kita input juga tidak lebih dari 1 menit ya, gitu. Jadi saya ulangi, di sini ada transaksi pemasukan, seperti namanya sebelah kiri ini untuk income kita, gitu. Misalnya terkait dengan gaji, terkait dengan misalnya ada bonus, terus ada perjalanan dinas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan income, itu bisa diinput pada kolom transaksi pemasukan. Begitu juga dengan transaksi pengeluaran, baik itu pengeluaran tidak terduga dan lain sebagainya macam ya. Jadi itu bisa masuk ke dalam transaksi pengeluaran. Oke, jadi saya mulai saja dari transaksi pemasukan, misalnya gaji bulanan ya. Jadi di sini ada transaksi pemasukan gaji bulanan misalnya 4 juta. Nah, referensi di sini tidak required ya, artinya bisa diisi, bisa juga tidak, seperti itu. Jadi ini hanya untuk kode unik saja gitu. Dan di sini saya misalnya isi gaji Sep gitu ya. Gaji Juli. Nah, ini kapan gaji ini atau income ini ada ya, masuk ke kita gitu. Tanggal berapa? Di sini saya misalnya memilih tanggal 10 ya. Nah, di account ini nanti bisa kita kategorikan. Ini tuh masuk kemana gitu ya account-nya. Selanjutnya ada kategori pemasukan. Nah, kategori ini ada banyak ya. Jadi bisa dipilih income kita ini sebenarnya masuk mana sih gitu. Di sini saya ingin memilih gaji. Terus di sini ada misalnya gaji bulanan, kompensasi, freelance, remote worker, dan lain sebagainya ya. Jadi di sini saya memilih untuk gaji bulanan. Catatannya misalnya gaji bulan Juli. Nah, terkait dengan tanda terima ini bisa dimasukkan atau dilampirkan, atau tidak usah dimasukkan juga tidak apa-apa gitu. Misalnya barangkali ada transferan gitu ya dari teman dan lain sebagainya, terus ada bukti tanda transfer agar kita ke depan tidak lupa ya, itu bisa dimasukkan, atau misalnya tidak usah dimasukkan pun tidak apa-apa gitu. Jika form pemasukan sudah komplit, sebetulnya kita bisa langsung menekan button simpan pemasukan ya. Jadi form 2 ini tuh tidak wajib diisi berbarengan Bapak Ibu. Kalau misalnya kita hanya ingin memasukkan transaksi masukan, ya kita masukkan ini saja gitu. Kalau sudah komplit, kita tekan button ya.
Di sini ada alert bahwa penghasilan berhasil ditambahkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat, kita balik lagi ke dashboard Bapak Ibu untuk melihat perubahannya. Nah, bisa dilihat ya. Jadi pemasukan itu bulan ini ada 4 juta gitu. Jadi ada masukan 4 juta dan pemasukannya kok di sebelah kanan 0 gitu ya. Karena memang ini bukan hari ini gitu. Ini masuknya pada tanggal 10 gitu. Jadi hari ini pemasukannya ada 0 nih. Kenapa? Karena memang masuknya itu bukan tanggal 18 Juli tetapi 10 Juli. Kita gajian tanggal 10 Juli gitu. Misalnya seperti itu ya. Dan di sini ada saldo account, tadi saya masukkan ke kas besar ya. Ini ada amount 4 juta. Terus di sini juga ada grafik ya. Karena kita hanya menginput masukan, maka ada grafik 4 juta. Gitu. Dan ini pemasukan. Selanjutnya ada pemasukan per kategori. Jadi bisa lihat di sini ada label gaji. Jadi income pada bulan Juli 2023 ini 100% gaji gitu income-nya. Dan pemasukan terakhir. Pada pemasukan terakhir ini ada gaji bulanan masuk ke kas besar jumlahnya 4 juta pada tanggal 10 Juli 2023 gitu. Jadi terreport dengan rapih ya di dashboard kita. Jadi ketika kita login gitu udah langsung ada. Nah, di bawah lagi di fitur kalender kita itu pada tanggal 10 jelas ya, di sini ada sangat jelas. Tanggal 10 itu ada pemasukan gaji bulanan 4 juta gitu. Jadi aplikasi ini semoga membantu Bapak Ibu ya untuk pencatatan keuangan. Selanjutnya saya contohkan lagi terkait dengan transaksi pengeluaran. Misalnya biaya bayar listrik gitu ya. Tanggal 18. Oke, kasih kecil kategori misalnya biaya operasional, ya listrik. Ya listrik pertama. Oke. Jadi jika sudah lengkap ya bisa kita submit juga terkait biaya pengeluaran. Nah, pengeluaran berhasil ditambahkan ya. Kalau kita lihat di dashboard, nah pengeluaran hari ini 400.000. Kenapa? Karena saya bayar listrik tadi ya. Saya catat di apa namanya pengeluaran itu hari ini tuh ada pengeluaran 400.000 untuk biaya listrik gitu. Nah, bisa dilihat ya. Jadi ada pemasukan versus pengeluaran di sini. Bapak Ibu ada grafik tuh. Kalau kita mouse hover ya, itu ada 4.400.000 gitu. Jadi ini income versus expenses. Selanjutnya di sini juga pengeluaran per kategori itu ada biaya operasional 100% 400.000 ya. 400.000 biaya pengeluaran untuk biaya operasional kategorinya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada biaya listrik 400.000. Gitu. Jadi dan di kalender pun ini ada warna merah gitu ya. Ada warna di sini untuk biaya pengeluaran. Jadi untuk input expenses dan juga income seperti itu. Lalu kalau ingin di generate misalnya ada keperluan untuk pengen di print out nih gitu biar kelihatan gitu. Itu bisa diklik dengan mudah ya generate report. Itu nanti langsung bisa save to PDF gitu. Jadi grafiknya dan lain sebagainya ya bisa dilihat tuh. Itu langsung bisa di generate dan bisa di print out. Seperti itu. Nah, di pojok kiri bawah ini ada save ya PDF. Nah, itu sudah masuk ya, atur duit.pdf. Kalau kita buka, nah ini udah jadi PDF Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa di print out. Berikut juga dengan chartnya ya. Jadi chartnya juga ikut masuk ke dalam PDF. Seperti itu. Baik, saya akan lanjutkan ya terkait dengan fitur kita, masukkan pengeluaran. Jadi di sini ada account ya yang tadi saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu itu bisa misalnya bisa customize ya. Oh, account-nya kurang nih Mas dan lain sebagainya. Itu bisa di pojok kanan atas ya tambah account gitu. Dan account ini pun bisa kita monitoring Bapak Ibu. Misalnya kas besar kita ini atau kas kecilnya ada berapa nih, kita bisa klik button detail kita. Nah, di sini ada grafik ya. Nah, ini ada grafik kas besar kita ini ada 4 juta gitu. 4 juta itu apa sih? Ada keterangannya di table sini.
gaji ya, dan di sini juga ada grafik gitu. Nanti kalau misalnya dia ini apa namanya minus ya, dia itu grafiknya ke bawah gitu. Ini saya akan contohkan jadi kas kecil ya, kas kecil. Sorry. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya dia minus itu dia ke bawah grafiknya. Gitu. Minusnya 400.000. Seperti itu. Ibu, dan juga misalnya ingin menambah kategori ya. Menambah kategori misalnya Mas itu kategorinya kurang tuh. Saya harusnya ada keperluan A, keperluan B gitu. Tapi nggak ada di kategori. Itu bisa dengan mudah Bapak Ibu tambahkan ya di menu kategori di kiri ini. Di sini ada 2 kategori pemasukan dan juga kategori pengeluaran gitu. Jadi yang pertama itu kita tambahkan kategori pemasukan ya. Di sini ada 2 tab Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke fitur sub kategori, kita harus tambahkan dulu kategori utama kita yang belum ada gitu. Kalau misalnya kategori utama itu sudah ada gitu ya, misalnya lainnya gitu ya, kita ingin memasukkan apa namanya sebuah sub kategori yang ada pada kategori lainnya, itu bisa langsung masuk ke subkategori. Tapi kalau misalnya di kategori utamanya itu masih belum ada, menurut Bapak Ibu masih kurang, itu bisa ditambahkan sendiri di tab kategori dan menekan tambah kategori gitu. Misalnya kategori tambahan gitu ya, bisnis sampingan gitu ya, bisnis sampingan. Di sini keterangannya diisi apa. Nah, ini warnanya nih berfungsi Bapak Ibu ya untuk tadi kategori, untuk membedakan gitu ya, untuk personalisasi aja sih sebetulnya, dan untuk membedakan gitu. Misalnya untuk bisnis sampingan warnanya apa nih gitu ya. Oke, ketika sudah kita bisa klik simpan. Nah, ketika kita klik simpan ini langsung ada ya bisnis sampingan tuh ya. Ada kategori bisnis sampingan, terus di subkategori kita ingin milih misalnya bisnis sampingan gitu ya. Nah, bisnis sampingan nih subkategori kita apa misalnya? Misalnya bertani gitu ya. Atau menjual beras dan sebagainya gitu ya. Bisnis sampingan. Nah, bisa kita tambahkan subkategorinya, langsung kita pilih kategori dan juga isi. Untuk keterangannya bisa diisi juga, description. Habis itu kita klik save. Jadi semudah itu ya Bapak Ibu untuk menambah kategori dan juga memasukkan subkategori. Kalau misalnya di subkategori utamanya itu udah ada, itu nggak usah ditambahkan, itu bisa apa enggak? Ya jawabannya bisa ya. Jadi tinggal masuk ke subkategori, terus tambah subkategori, dan langsung kita apa namanya memilih pada subkategori itu ingin kita tambahkan apa. Mungkin seperti itu. Terkait juga dengan kategori pengeluaran itu sama persis ya dengan kategori pemasukan. Cuman saya bedakan aja gitu biar nggak salah. Nanti takutnya ketika Bapak Ibu itu berasa udah masukin gitu ya, kok belum ada gitu karena ketukar gitu. Jadi saya bedakan masukan dan keluaran. Menu selanjutnya ini terkait dengan fundamental ya. Jadi nama lengkap, email, dan juga nomor telepon gitu. Dan ini wajib untuk terhubung ke WhatsApp. Untuk keperluan lupa password. Seperti itu. Oh iya, untuk terkait dengan ekspor. Jadi di aplikasi kita ini itu juga terdapat export to ya. Jadi untuk mengeluarkan data ini ke Excel ataupun ke PDF. Sebagai contoh ini di sini kan kita tadi udah apa namanya input ya, gaji gitu ya. Kita ingin export nih ke Excel gitu. Itu dengan mudah kita bisa klik button CSV gitu. Jadi CSV ini adalah format untuk Excel ya. Jadi kalau Excel itu kan punyanya Microsoft gitu. Ada juga Google Dokumen dan lain sebagainya macamnya. Itu formatnya CSV secara general. Jadi bisa dibuka di selain Excel ya. Yang penting mirip-mirip seperti Excel. Di Excel pun bisa gitu. Jadi tinggal dengan mudah kita klik button CSV, nanti dia langsung apa namanya auto download Bapak Ibu, dan kalau kita buka itu di Excel udah otomatis ada. Nah, di sini udah ada otomatis terkait dengan description bahkan sampai ke gaji serta masuk ke dalam langsung ke keterangan, kategori, akun, jumlah, tanggal, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kita ada button CSV, PDF, dan juga copy. Copy ini misalnya kalau lagi misalnya Bapak Ibu punya apa format sendiri gitu ya di Excel gitu. Itu klik copy terus pasenya di dalam Excel gitu. Tapi saya sarankan untuk menggunakan CSV aja gitu. Agar formatnya terkait dengan amount gitu ya. Kadang-kadang kan beda tuh.
amount-nya, misalnya ini dalam format rupiah, terus di Excel kita formatnya beda lagi gitu, jadi error. Jadi saya sarankan klik button CSV atau button PDF aja. Gitu. Nah ini PDF juga langsung jadi. Ya, jadi ini contoh PDF-nya. Daftar pemasukan ya. Langsung jadi rapih gitu, table. Seperti itu. Mungkin saya rasa cukup sekian Bu Titis. Mungkin kita lebih menekankan tanya jawab kali ya. Takutnya ada, karena kan perencanaan keuangan ini sangat personalized ya. Mungkin ada Oke. pertanyaan dari Bapak Ibu. Sekian mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Naufal. Sama-sama. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan aplikasi keuangan atau duit.id ini? Pak Zainal Arifin, silakan Bapak. Ya Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pembicara, Mas Naufal, Pak Kepala Sekolah, dan juga teman-teman rekan-rekan guru yang ada di di Zoom. Mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu mungkin saya tanyakan dan saya mengklarifikasi juga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, saya adalah guru di SMK Karangtengah, jurusan pengolahan hasil pertanian, Bapak Ibu. Kalau ketemu dengan UNJ, saya mungkin seperti reuni ya, Bapak Ibu, karena saya dulu pernah tugas belajar di UNJ di S2 penelitian dan evaluasi pendidikan dengan Ibu Haji Ayu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu terkait dengan strategi pengaturan keuangan. Kalau ini kan mengatur uang itu kan kalau uangnya ada Ibu ya, tapi kalau uangnya selalu kurang terus tiap bulan, itu bagaimana mengaturnya Ibu ya? Apakah memang ada sesuatu yang salah dalam pengaturan keuangan atau seperti apa? Jadi tips kalau misalnya setiap bulan, ya mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang balance ya, ada juga yang surplus tiap bulan. Tapi mungkin bagi yang tiap bulan defisit itu bagaimana untuk mengaturnya? Apakah ada yang salah dalam pengaturan atau seperti apa? Jadi tips mengaturnya bagaimana? Terus yang kedua, Bapak Ibu, kalau misalnya ini kan aplikasi saya lihat user friendly sekali ya dan sangat sederhana. Saya kok kepikiran kalau ini nanti digunakan untuk yang bukan hanya mengatur keuangan rumah tangga, tapi mengatur keuangan jurusan Bapak Ibu. Apalagi di sini misalnya di kategori itu ada tambahan mengatur kategori, menambahkan kategori pengeluaran, pemasukan. Misalnya kami di jurusan ada flow cash dan kita menggunakan aplikasi ini, apakah diizinkan Bapak Ibu atau memang ini ada copyright-nya gitu. Jadi saya izin dulu karena saya di jurusan ini dengan teman-teman kayaknya akan lebih mudah. Jadi ketika diminta laporan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan keuangan, kita tinggal print out, kita tinggal serahkan daripada membuat manual gitu dengan buku kas yang kadang kebaca, kadang enggak, kita juga lupa. Nah ini kira-kira seperti apa? Apakah memang ini hanya untuk ngatur rumah tangga saja atau bisa digunakan untuk kegiatan kami di jurusan di sekolah gitu, untuk mengatur keuangan? Itu saja dua hal yang ingin saya tanyakan Bapak Ibu. Atau mohon sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama ya, bagaimana tips untuk mengatur keuangan jika uangnya itu sering defisit gitu ya Pak ya, Pak Zainal ya. Mungkin mau dijawab oleh Pak Naufal atau Ibu Dwikis? Mungkin Bu Dwi kali ya. Saya Baik, izin. Baik. Saja. Silakan Bu Dwi. Zainal. Baik, izin ya sharing ya Pak ya terkait apabila keuangannya defisit ya Pak ya. Nah, gini tipsnya Pak. Jadi yang pertama Bapak lakukan adalah dari pengeluaran Bapak yang atau Bapak Ibu dan para peserta lainnya, pengalaman yang lalu-lalu adalah yang ya selama bulan lalu misalnya nih Pak, nanti di summary rangkum
Pengeluarannya itu apa saja, Pak? Nah, coba Bapak klasifikasikan kira-kira mana nih yang masuk prioritas, yang lebih prioritas. Contoh misalnya gini, Pak, makan siang misalnya. Misal makan siang di kantor. Makan siang di kantor misalnya beli sekali. Nah, mungkin itu bisa diganti misalnya dengan bawa bekal misalnya dari rumah. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengurangi makan siang itu. Kalau misalnya dalam 1 minggu ada 3 atau 5 kali, beli makan siang atau mungkin kita coba misalnya 3 kali bawa bekal dari rumah, gitu. Nah itu, bisa mengurangi pengeluaran makan siang, itu yang pertama, langkah pertama. Kemudian yang kedua adalah misalnya, ada pengeluaran, jajan anak. Nah, jajan anak kan lumayan ya Pak kalau misalnya kita, kita kumpulin 1 hari gitu, 1 anak misalnya 5.000, anak saya anak saya sendiri ada 3 gitu. Kalau misalnya 1 anak aja 5.000, 1 hari udah ngeluarin 15.000 aja gitu, jajan di sekolah gitu. Itu di luar dari transport antar jemputnya gitu. Nah, mungkin bisa kita akali juga Pak, misalnya bawa bekal dari rumah tadi dari pengeluaran jajan. Nah itu, jadi itu Pak langkah awalnya adalah pengeluaran Bapak yang bulan lalu itu dianalisa, mana yang kira-kira bisa kita kurangi, gitu. Nah itu bisa mengurangi defisit sedikit demi sedikit gitu. Itu, salah satu cara yang paling awal bisa dilakukan. Kemudian langkah, berikutnya adalah ketika bisa kita ganti dengan alternatif yang lain, ada cost juga tuh misalnya, oh kalau misalnya masak di rumah berarti masaknya jauh lebih banyak dong. Jauh lebih banyak tapi kan, jauh lebih irit juga ya Pak, karena kan sekaligus nih misalnya ibu masak di rumah, sekaligus, dibanding kita beli kan pasti ada selisih di mana bisa mengurangi kita, pengeluaran di kantor gitu. Atau misalnya juga, biasanya nih, mohon maaf nih misalnya kita, lagi di kantor suka misalnya jajan, kopi misalnya, Pak. Nah, kalau saya juga sering, Pak, saya juga suka ngopi soalnya, jadi saya kalau misalnya di kantor suka tuh misalnya beli kopi-kopi, yang lagi ngetren itu. Nah, sekarang saya pikir-pikir kalau misalnya saya bawa kopi dari rumah, saya seduh di kantor itu jauh lebih misalnya beli kopi yang harganya 15.000 atau 18.000 sekali beli. Gitu. Jadi pengeluaran yang itu kita analisa lagi tuh Pak, mana yang kemudian harusnya itu bisa kita jadikan misalnya itu, kebutuhan tersier aja deh gitu, itu bukan kebutuhan primer atau sekunder, atau primer ataupun sekunder. Jadi, dengan cara mengklasifikasikan itu, kita bisa, sedikit demi sedikit mengurangi yang namanya defisit itu Pak Zainal. Itu kalau, dari cara saya ya Pak Zainal yang bisa saya sharing, gitu. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa sharing nih, Bapak Ibu terutama kan Ibu ya, Ibu itu biasanya, itu, pasti juga bisa menemukan cara-cara yang kreatif nih untuk bisa mengurangi yang namanya defisit atau pengeluaran, lebih besar daripada pemasukan. Demikian Pak Zainal yang bisa saya sharing. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Kismayanti untuk jawabannya. Bagaimana Pak Zainal, apakah masih ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengelolaannya terlebih dahulu? Ya, terima kasih Bu Dwi atas komentar. Baik. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya, mengatur apakah atur duit.id ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengatur keuangan di jurusan ya, atau dimanfaatkan selain di keuangan rumah tangga ya, seperti itu. Gimana Pak Noval? Mungkin bisa dijawab pertanyaan dari Pak Zainal. Ya, baik. Terima kasih Pak Zainal atas pertanyaannya. Jadi memang ya untuk aplikasi kita ini itu kita buat dari awal itu memang personalized untuk pribadi gitu ya. Jadi kalau memang dirasa kayaknya fiturnya cocok juga nih gitu ya untuk skala enterprise atau skala untuk mengatur ke sekelas pemasukan sekolah gitu ya atau lain sebagainya gitu. Kalau mau izin Bu Titis, kalau dari saya sih sebetulnya tidak ada problem ya gitu. Karena memang
kalau saya dari pribadi sih tidak ada problem. Mungkin saya nanti bisa dikoordinasikan lagi ya dengan tim dari Pasca Sarjana UNJ terkait kebutuhan tersebut gitu. Karena memang yang tadi saya bilang ya, karena perencanaan keuangan ini sangat personalized gitu. Kalau misalnya dirasa fiturnya sangat cukup itu untuk bahkan lebih dari yang diharapkan gitu ya untuk skala enterprise atau mempermudah pengerjaan agar menjadi efisien ya. Saya rasa kalau saya dari pribadi sih tidak ada problem ya. Selagi itu memang dapat memangkas pekerjaan kita. Itu yang pertama. Karena kan kalau di IT ini kita tugasnya itu memangkas kerjaan ya Pak. Memangkas kerjaan dan juga efisien lah gitu. Semua data tuh terrecord ke database gitu. Setiap hal detail bahkan 100.000 pun kalau emangnya tercatat ya tercatat gitu ya. Nggak ada istilah hilang gitu, invoice-nya hilang Pak 100.000 kemarin gitu. Jadi kalau tercatat ya tercatat gitu ya kalau di IT ini gitu. Mungkin kalau dari saya sih seperti itu Bu Titis, Pak Zainal. Pada dasarnya saya tidak ada problem. Mungkin saya kembalikan lagi ya kebijakan tersebut ke Pasca Sarjana UNJ-nya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Naufal. Mungkin nanti Izin bisa. Ya. nambah sedikit Bu Oh Titis, ya, saya baik. Silakan Bu melanjutkan Dwi. Pak Naufal gitu, karena kebetulan saya juga bagian dari tim penelitian gitu ya. Jadi insya Allah ya Pak Zainal ya gitu. Kalau dari Mas Naufal kan sebagai provider pasti bisa ya menyediakan itu. Nanti kalau dari kita, insya Allah nih kalau misalnya nih aplikasi yang aturbit.id ini antusiasmenya besar, pemakainya juga memuaskan gitu, itu nanti bisa kita kembangkan lagi Pak Zainal. Mungkin kita pelan-pelan nih kita ke kebutuhan gitu, dan mungkin juga bisa nanti kita kembangkan lagi ke kebutuhan enterprise gitu Pak Zainal. Mohon doanya juga nanti semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga mulai bisa nih menggunakannya, jadi bisa kita jadikan dasar nih Bapak Ibu kalau menggunakan, terus kemudian ada kepuasan dalam menggunakannya, nanti bisa kita kembangkan menjadi yang di aplikasi ini gitu. Demikian tambahan dari saya Bu Titis. Mas Baik, terima Naufal, Pak Zainal. kasih Bu Dwi Kismayanti. Berarti tidak ada masalah untuk dimanfaatkan ya Pak Zainal, bisa dimanfaatkan untuk mengatur keuangan di jurusan di SMK Negeri Tengah ya, Cianjur. Baik, Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan? Saya Bu Titis. Ya, silakan Pak Dadan ya. Pak Dadan, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh saya menyampaikan apresiasi dulu ya. Ini aplikasi ini sederhana ya, tetapi ini luar biasa Bu ya. Luar biasa, dan kebetulan di kami ini ada jurusan otomasi perkantoran ya. Jadi mungkin singkatnya begini, yang pertama pertanyaan saya, apakah aplikasi ini gratis atau prabayar ya, sehingga kami bisa bahkan barangkali share ya, atau menyampaikannya atau mencoba menyampaikan kepada peserta didik, karena ini barangkali kalau perencanaan keuangan mikro lah misalkan, ini harus disampaikan sejak dini ya. Jadi kalau yang sudah tua seperti kita kayaknya sulit gitu ya, dan saya kira itu beberapa kali sehingga menjadi pembiasaan gitu ya. Jadi pembiasaan sehingga artinya pengeluaran keuangan kita ini bisa dikontrol gitu ya, sesuai dengan tadi pendapatan ataupun yang kita lakukan setiap bulan. Intinya yang pertama, apakah aplikasi ini gratis atau prabayar? Yang kedua, saya tertarik sebenarnya ini ngobrol panjang sama Ibu tadi, Ibu siapa? Ibu pembicara dan Pal ya. Kapan-kapan bisa berbagi dengan teman-teman di jurusan otomasi perkantoran gitu ke Karangtengah. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi, apakah aplikasi ini gratis atau berbayar ya? Itu dulu pertanyaan pertamanya. Mungkin bisa dijawab Pak Naval atau Bu Dwi. Siapa yang akan menjawab? Bu Dwi, Alhamdulillah ya. Pak, karena kita dapat dana dari kementerian ya untuk pengembangan aplikasi ini. Jadi memang kemarin lisensinya juga sudah kita sudah kita bayarkan kepada provider yang dalam hal itu untuk sekarang penggunanya itu gratis Pak gitu. Alhamdulillah gratis. Nah itu nanti Pak, jadi gini memang kita kemarin lisensinya itu untuk kalau nggak salah untuk 2 tahun ya Mas Noval ya. Nah mungkin insya Allah bisa berlanjut Pak kalau misalnya penggunanya itu banyak Pak gitu. Jadi kalau memang penggunanya banyak, antusiasme dari masyarakat dalam menggunakannya bagus, itu kita juga bisa nanti mengajukan lagi kepada kementerian untuk keberlanjutan dari ini. Nah, nanti kalau memang ternyata dari kementerian responnya bagus, kita kemudian diberikan dana bantuan lagi untuk lisensinya, maka akan gratis terus Pak. Gitu. Alhamdulillah sampai sekarang Bapak masih boleh bisa menggunakannya secara gratis gitu. Nah, oleh karena itu nanti dibantu juga Pak oleh para pengguna, oleh para user gitu menyampaikan kepuasannya dalam menggunakan itu untuk pengembangan tadi yang pertama yang Pak Zainal tanyakan pengembangan dari fiturnya, selain penggunaan dari fiturnya juga untuk lisensinya gitu. Kalau untuk sekarang alhamdulillah gratis Pak, silahkan nanti digunakan dengan baik. Nanti dengan penggunaan yang dilakukan oleh para user, oleh Bapak Ibu user lainnya itu insya Allah bisa memperpanjang lisensinya sehingga bisa gratis untuk seterusnya gitu. Untuk saat ini silahkan Pak, itu gratis. Ya Mas Ya, baik, silakan kalau Mas ya. Tahun depan ada. Kalau belum diambil orangnya. Terima kasih Bu Dwi Kismayanti. Mungkin pertanyaan berikutnya tadi ya, apakah kira-kira aplikasi ini bisa atau boleh disebarkan ke peserta didik juga ya untuk dimanfaatkan? Masih di mute Ibu? Ya, sudah. Oke, boleh Pak, boleh digunakan sepanjang itu bisa mengakomodasi kebutuhan dari para peserta didik. Bahkan ini juga bisa digunakan oleh para orang tua siswa dari peserta didik Pak gitu. Ya, jadi silahkan dipergunakan. Kami senang apabila bermanfaat untuk banyak orang, semakin banyak yang menggunakan itu juga menguntungkan bagi kami yang tim penelitian kami yang sehingga bisa mengembangkan lebih lanjut. Untuk pengguna kan ini ya tidak ada batasan ya Mas Noval ya, atau kemarin ada batasan user ya? Tidak ada sih Tidak ada sejauh ini. batasan, alhamdulillah. Jadi silakan Pak, monggo dibantu untuk menyebarluaskan. Oke, baik. Terima kasih Bu Dwi Kismayanti untuk jawabannya. Ada tambahan mungkin dari Pak Noval? Sudah cukup Bu Titis. Oke, baik. Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu. Saya Denny Adriadi, kebetulan saya guru produktif dari MPLB, Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Ya, silakan Pak Denny. Ya, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dibahas sama Pak KS bahwa kita di jurusan kita juga mempelajari tentang keuangan. Ya. Dalam hal ini sebenarnya kalau saya lihat sih di aplikasinya itu hanya cash flow-nya aja ya mungkin ya, pemasukan sama pengeluaran saja. Sedangkan kalau kita bicara di perusahaan atau organisasi usaha gitu ya, itu ada yang nantinya kedepannya itu ada neraca, kemudian laba rugi. Nah, memungkinkan tidak aplikasi ini kedepannya bisa memuat itu? Gitu ya. Kalau kita bicara kalau di sini kan hanya untuk mungkin lingkungan keluarga bisa lah ya, untuk pemasukan pengeluaran itu sudah cukup. Cuman kalau misalkan bicara usaha gitu kan, kita juga harus bicara tentang bagaimana itu laba atau rugi kita yang harus dilaporkan gitu ya. Karena kan standar keuangan itu salah satunya adalah laporan keuangan. Ya, di antaranya adalah cash flow betul ada, terus kemudian laba rugi, kemudian ada neraca dan dan yang lainnya gitu. Mungkin itu standarnya Bu.
kalau untuk organisasi usaha gitu ya, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, mungkin memungkinkan nggak aplikasi ini nanti ke depannya bisa lebih lengkap gitu, seperti itu. Mungkin itu aja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Jadi ke depannya apakah memungkinkan untuk aplikasi ini digunakan dalam pengelolaan keuangan usaha ya, seperti itu ya Pak Denny ya. Bagaimana Bu Dwi atau Pak Noval mungkin yang akan menjawab? Baik, kalau dari segi fitur itu pasti Pak Noval bisa ya untuk mengakomodir menyediakan fitur tersebut Pak gitu. Nah, kalau dari sisi tim peneliti tentu saja Pak itu memungkinkan gitu. Saat ini, namun untuk saat ini Pak karena fokus kita di tahun ini adalah untuk pengelolaan keuangan rumah tangga. Itu jadi kita fokus untuk membuat aplikasi yang bisa digunakan secara sederhana untuk tingkat rumah tangga. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, apakah tahun depan mungkin kita tahun depan jika kita pindah ke penelitiannya ke skala UMKM misalnya, itu nanti akan dikembangkan lagi si aturduit.id ini untuk bisa digunakan oleh UMKM gitu. Nah, kalau dari UMKM itu kan tentu nanti akan ada fitur laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas ya Pak ya. Tentu saja itu nanti akan kita sediakan kalau misalnya nanti kita menyasar ke UMKM Kak gitu ya. Doakan ya Pak ya, mudah-mudahan kita bisa bertingkat nih Pak. Jadi kita mulai dulu dari keluarga nih Pak saat ini, dari keluarga kita sosialisasikan, kemudian nanti jika sudah kuat, sudah tersebar dengan luas, kita bisa menyasar ke yang UMKM gitu. Dan kalau misalnya UMKM, alhamdulillah misalnya untuk beberapa tahun lagi mungkin kita bisa yang tingkat yang enterprise gitu Pak. Jadi itu memungkinkan Pak insya Allah kalau kita nanti berhasil dengan yang sekarang ini nih Pak yang di tingkat keluarga gitu. Bagaimana Noval kalau dari sisi provider? Silahkan. Ya, insya Allah siap Bu Dwi. Siap Pak, nanti bisa bantu nih kalau misalnya nanti kita akan mulai berkembang ke UMKM, nanti insya Allah kita akan sosialisasi lagi ya Pak ya kalau misalnya nanti kita berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Demikian Pak Denny, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dwi untuk jawabannya. Masih ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Terima kasih Pak Denny ya untuk pertanyaannya juga. Kita masih bisa menampung mungkin sekitar 1 atau 2 pertanyaan lagi. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Apakah sudah cukup untuk hal-hal yang ditanyakan, Bapak dan Ibu? Mungkin sudah cukup ya? Ya, baik. Memang waktunya. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan menutup ya sesi tanya-jawab kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada Pak Noval untuk pemaparannya tadi yang sudah sangat dengan jelas ya melakukan tutorial untuk aplikasi aturduit.id. Jadi kita bisa paham juga ya bahwa ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengatur keuangan rumah tangga dan juga individu. Baik Bapak Ibu, sudah saatnya ya kita akhiri ya sesi tanya jawab. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bu Dwi Kismayanti Respati dan juga Bapak Noval untuk sharingnya terkait perencanaan keuangan rumah tangga dan juga sosialisasi aplikasi aturduit.id. Sebelum saya kembalikan acara ke MC, izinkan saya menyampaikan beberapa kesimpulan ya dari paparan yang telah diberikan. Jadi Bapak dan Ibu, perencanaan keuangan itu diperlukan ya untuk membantu kita ya dalam mencapai tujuan hidup ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan perencanaan keuangan, yaitu pertama dengan mencatat semua pemasukan, lalu dengan membuat anggaran pengeluaran bulanan, lalu dengan menentukan prioritas keuangan, mencatat pengeluaran dengan rinci,
mempersiapkan dana darurat, menjaga rasio hutang, dan juga memisahkan dana tabungan dan investasi. Dan dengan aplikasi aturduit.id ini ya bisa membantu kita ya untuk membantu melakukan perencanaan keuangan baik untuk rumah tangga maupun untuk individu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup sesi hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk mengaktifkan fitur kamera. Ya, kita akan melakukan take foto ya, melakukan pendokumentasian yang akan dibantu diarahkan oleh operator. Baik, operator, mohon bantuan untuk pengambilan dokumentasi. Oke, Monitor. untuk Ya, Bapak silakan. dan Ibu bisa di on cam terlebih dahulu. Oke, kita mulai ya dari slide 1. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya ke slide 2. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum saya akhiri, mohon untuk dapat mengisi link presensi ya, Bapak Ibu yang sudah di-share di WA ya, di WhatsApp group, serta link kuesioner juga, yang juga sudah di-share sebelumnya di WhatsApp group, karena kami akan mengirimkan paket kuota berdasarkan data yang terekam pada kedua link tersebut. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf ya jika dapat hal-hal yang kurang berkenan mungkin dari saya dalam memoderatori acara hari ini. Saya akhiri untuk sesi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dwi Kismayati Respati, SPD MAK, dan Bapak Naufal Ihsan SE atas pemaparan materi yang telah diberikan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Titis Fatarina MSM yang telah memoderatori acara pada hari ini. Hadirin sekalian, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, memohon maaf jika sekiranya ada hal yang kurang berkenan di hati para hadirin selama berlangsungnya acara ini. Saya Eka Faradila, mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi ya, Sivitas, PNJ, Profesor Teddy, Ibu Dwi, terima kasih. Selamat bertemu lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin live.